Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah ini PT lagi sedang berada di kampung halaman di Nagari Balingka, Jorong, Koto Hilalang. PT lagi di Rapawah, sawah Rapawah. Oke sayang, Gunung Singgalang tertutup awan, tertutup kabut. Oke, pagi ini karena banyak yang nelpon meminta PT untuk membahas permainan karambik Minangkabau. Dan oke, di sini PT akan berbicara tentang karambik Minangkabau dari segi tradisi Minangkabau. PT tidak punya kapasitas, tidak kompeten berbicara karambik di luar Minangkabau. Mungkin pada tema-tema dulu PT pernah membahas tentang karambik Minangkabau, apa yang disebut karambik Karamambia. Tapi sekarang PT berbicara tentang karambik Minangkabau. Karambik Minangkabau ada dua jenis, karambik jantan dan karambik betina. Dan seperti apa karambik jantan? Maaf, PT hanya membawa duplikat karambik latihan. Karambik jantan adalah yang melambangkan dari kuku harimau. Oke, itu karambik jantan. Tapi kalau karambik betina, dia berbentuk lurus seperti taring harimau. Itu yang disebut karambik. Jadi yang berbentuk taring harimau itu disebut karambik, yang berbentuk kuku dari kuku harimau itu yang disebut kurambik. Bergeser sedikit dari tempat tadi, dari Sawah Rapawah ke Para Batu Manangi. Itu daerah kelihatan kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan balik membahas tentang karambik Minangkabau. Dulu karambik Minangkabau dianggap suatu senjata rahasia, senjata yang dianggap seperti apa ya, bertuah apa bagaimana gitu. Makanya tidak sembarang orang, tidak boleh serampangan orang memegang karambik. Bahkan dari orang tua PT yang satu perguruan di silat harimau, mereka orang-orang yang terdepan ada 10 orang, artinya boleh dikatakan murid kesayangan. Hanya 2 orang yang lulus dalam memegang karambik. Guru PT adalah salah satu murid kesayangan, tapi beliau boleh dikatakan gagal dalam pembaiatan permainan silat karambik. Karena pemahaman di silat karambik, di pemahaman orang-orang tua kita dulu dalam memakai karambik, tidak boleh orang sembarangan orang. Di sini betul-betul orang yang betul-betul paham akan dirinya, yang betul-betul paham akan arti memakaikan karambik. Artinya begini, karambik pada zaman dulu dalam pembuatan karambik mungkin tidak ubahnya seperti pembuatan keris-keris di zaman dulu. Orang-orang tua kita dulu membuat karambik mungkin seperti memakai ritual-ritual tertentu lah, sesuai dengan keyakinan, kepercayaan mereka di zaman dulu. Dan mereka dalam berlatih silat menggunakan karambik, ada menggunakan suatu seperti sumpah kalau boleh dikatakan, untuk memegang karambik secara utuh. Artinya mereka tak akan pernah menggunakan karambik sebelum benar-benar posisi beliau benar-benar dalam keadaan terjepit, betul-betul mendesak dan terdesak.
Menggunakan kerambik tidak boleh menggunakan seperti kita menggunakan golok pada umumnya atau sabi di saat kita membutuhkan langsung keluar. Dan kalau kerambik betul-betul di saat betul-betul dibutuhkan. Dan bahayanya kalau kerambik keluar dari sarungnya, dia benar-benar seperti minta darah lah gitu ya, kalau boleh dikatakan. Dan begitu cerita yang PT dapat dari salah seorang guru PT, kerambik kalau keluar dari sarungnya mesti minta darah. Dan kalau seandainya tidak dapat darah, dia akan minta darah tuannya sendiri. Wallahu a'lam. Dan di sini tolong dipahami, bukan berarti keris dicabut dia minta darah, dan kalau tidak berhasil dia akan makan darah tuannya sendiri. Versi di sini, pemahaman minta darah di sini, sedarurat apa sih, sebahaya apa sih baru boleh kerambik dicabut dari sarangnya. Makanya dikatakan kalau betul-betul sangat-sangat mendesak baru kerambik boleh keluar dari dari sarungnya. Kalau tidak boleh. Biarkan kerambik berkarat dalam sarungnya, dalam rumahnya. Sebegitu kuatnya orang-orang tua kita dulu untuk menjaga amanah atau menjaga pemahaman dalam pemakaian kerambik. Dan kalau kita jujur, cara permainan kerambik Minangkabau kalau kita bandingkan dengan permainan kerambik-kerambik di luar Minangkabau, kerambik Minangkabau tidak ada arti apa-apa gitu lah. Tidak sebanding lah. Artinya permainan kerambik Minangkabau sangat kaku dan bentuknya pun sangat kaku. Makanya kerambik Minangkabau saat keluar dia dari sarungnya, dia hanya mengejar satu sasaran yang dia tuju. Kalau tidak ada sasaran, dia tak akan keluar dari sarungnya. Artinya dia memutuskan satu urat saraf yang sekedar untuk melumpuhkan. Habis dari itu dia masuk lagi ke dalam sarangnya. Dan itu dilakukan pun sangat-sangat darurat. Kalau tidak boleh. Dan daripada itu, melalui channel YouTube Silek Sawalawe, ambo pingin mohon izin kepada angku-angku, nenek mama, udah kakak, uni, adik-adik dan kemanakan, mohon izin agar ambo bisa mencurahkan apa boleh itu dikatakan ilmu nan seketik yang ambo tahu tentang silek atau tentang kerambik Minangkabau. Ambo ingin curahkan sepanjang yang ambo tahu, panjang lebar, melalui channel YouTube Silek Sawalawe. Dan mohon dukungannya, insya Allah ambo bisa boleh dikatakan itu berbagi setidak-tidaknya untuk kemanakan ambo, adik-adik ambo, agar kita sama-sama belajar, sama-sama paham tentang ilmu nantasure, nantasire, apa itu boleh dikatakan pun nantasuru. Hanya itu. Mohon dukungannya di channel ambo Silek Sawalawe, dan sekalian dukungan subscribe-nya, insyaallah. Kadang-kadang PT pernah bertemu dengan adik-adik saudara kita dalam memainkan seni tradisi, mengembangkan seni silat kerambik. Ada yang salah dalam mengartikan kerambik Minangkabau. Di saat kerambik dipegang, seakan-akan kerambik ditendang sedikit dia lepas, dipukul sedikit dia lepas. Padahal bukan seperti itu. Orang tua kita dulu dalam memahami kerambik, kalau kerambik sudah di tangan, ini sudah seperti nyawa dengan badan, Masya Allah. Maaf kalau penjabaran PT agak sedikit apa, tapi begitulah PT yang PT dapat dari orang tua. Kerambik ini bisa lepas kecuali nyawa sudah tidak di badan, atau
sudah terlepas antara tangan pegangan dengan lengan. Sebegitu sakral, sebegitu apanya orang tua kita dulu dalam memahaman karambik. Artinya kalau karambik sudah dicabut dari sarangnya, kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian pegang. Dan mungkin insya Allah PT tidak akan berpanjang lebar. Mungkin suatu saat nanti PT akan membuat video bagaimana pemahaman karambik, bagaimana cara memakaikan karambik dalam pemahaman tradisi adat budaya Minangkabau. Jadi bagaimana langkah-langkahnya. Jadi langkah dalam karambik, dalam silat, semuanya itu ada artinya. Apa yang dimaksud begini, apa yang dimaksud begini gitu. Jadi tidak ada sejarahnya karambik ini dipegang dilepas gitu. Kesimpulannya kalian harus bertanggung jawab apa yang kalian pegang. Oke, nanti PT akan menjabarkan keramik lebih dalam agak sedikit, karena waktunya cukup panjang kalau PT jabarkan lebih dalam bagaimana cara-cara pemahaman dalam permainan karambik. Insya Allah mohon doanya, ikuti terus channel YouTube Silek Sawalawe. Insya Allah.